Kenapa hidup ini cuma singkat? Kenapa tak lama-lama kita diberi Allah? Ini sayangnya Allah. Kalau umat yang lalu Pak, ya Allah, 1000 tahun menderita tu Bapak Ibu, 300 tahun menderitalah. Kenapa? Karena hakikat hidup Bapak Ibu tahu. Apa hakikat hidup? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Coba perhatikan, liyabluwakum. Apa artinya itu? Untuk menguji kamu. Artinya apa? Hakikat hidup itu adalah untuk ujian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pagi ini di hari-hari yang mulia ini kita berada di bulan Muharram dan di awal tahun baru ini. Allah tetap memberikan kepada kita nikmatnya, nikmat umur Bapak Ibu ya. Nikmat umur ini nikmat termahal yang Allah berikan kepada kita setelah nikmat iman dan Islam. Karena dengan adanya nikmat umur ini, maka semua nikmat mengikut, ikut semuanya, dan tidak terhitung nikmat Allah dengan kita masih hidup. Tapi kalau umur sudah tidak ada, kalau sudah dibungkus dengan kain kapan, ada nikmat lagi? Ada. Habis semuanya. La ilaha illallah. Tidak ada lagi. Rumah yang besar tak ada gunanya lagi. Apa gunanya mayat tinggal di rumah yang besar? Ada. Duit di rekening ada gunanya lagi? Tak ada. Kalau sudah dibungkus dengan kain kapan, selesai semuanya. Maka Rasulullah SAW ketika mengingatkan kepada kita, perbanyak oleh kamu mengingat mati, kata Rasulullah. Tapi apa bahasa Rasulullah SAW? Mati. Tapi Rasulullah katakan, aksiru min zikri hadimin lazzat. Aksiru min zikri hadimin lazzat. Perbanyak oleh kamu mengingat sesuatu yang menghancurkan seluruh kenikmatan. Hadim itu mengcancel, menghabiskan lazat, lezat, kenikmatan. Jadi kalau udah mati, habis semua. Kan selagi umur ada, berarti rentetan nikmat Allah banyak sekali Bapak Ibu. Tinggal sekarang, mari kita manfaatkan nikmat yang Allah berikan ini untuk apa kita gunakan. Ini saya cuma mengingatkan Bapak Ibu sekalian. Jadi kerana ini nikmat paling mahal, maka nikmat mahal itu jangan digunakan sembarangan. Kalau kita punya barang mahal, kita jaga hati-hati ya. Dari apa pertama? Kalau barang mahal, Bapak Ibu sekalian, dijaga pertama kalau nikmat itu mahal. Pokoknya Bapak Ibu punya apa yang paling mahal menurut Bapak Ibu? Mungkin ada sekarang di antara orang menganggap nikmat paling mahal memiliki emas, atau intan permata, perhiasan. Kalau dia menganggap itu paling mahal, biasanya dia simpan. Apa ditakutinya pertama? Dari orang yang mencuri. Maka hati-hati Bapak Ibu dari para pencuri umur kita. Itu maksud. Apa saja mencuri umur kita? Kira-kira kalau saya tanya Bapak Ibu sekarang, apa kira-kira zaman sekarang yang paling bahaya atau paling dahsyat mencuri umur kita? Ibu-ibu apa? HP. Sepakat itu. La ilaha illallah. HP dengan segala medsosnya, ya. Medsos dengan segala
informasinya ada. Coba kalau Bapak Ibu TikTok itu kalau Bapak Ibu balik TikTok tuh ada habisnya. Kalau habis waktu itu aja boleh balik. Scroll namanya itu. Scroll aja. Kadang-kadang duduk pagi dari subuh, tiba-tiba udah zuhur aja. La ilaha illallah. Bapak Ibu, itu betul-betul pencuri waktu. Kita jaga emas, kita taruh simpan di tempat yang rapi, yang rapat, dijaga supaya jangan curi orang. Padahal emas kalau dicuri orang bisa cari gantinya enggak? Ya Allah, cari gantinya. Tapi kalau waktu ada gantinya, Pak. Maka Allah berpesan menjaga waktu ini. Jadi umur manusia yang paling mulia adalah umur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran tak ada Allah bersumpah dengan umur seseorang kecuali umur Rasulullah SAW. Itu aja. Dan umur-umur lain ada. Langsung Allah naskan la'amruka, demi umur Muhammad, innahum lafi sakratihim ya'mahun. Allah di situ bersumpah dengan kekejian perbuatan yang dilakukan oleh kaum Lut. Kan kisah itu kan dalam surah Al-Hijr. Ya Allah bersumpah bahwa betul-betul keji perbuatan dilakukan oleh kaum Lut itu, yang disebut sekarang LGBT. Bersumpah Allah. Apa yang Allah gunakan untuk bersumpah untuk merupakan kekejian, memastikan kekejian. Allah bersumpah dengan umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, kerana yang menciptakan Rasulullah Allah, yang memberi umur Rasulullah Allah, dan Allah gunakan bersumpah. Berarti Bapak Ibu, itulah umur yang paling istimewa. Oleh kerana itu kita wajib belajar bagaimana Rasulullah menghabiskan umurnya. Itu jangan lupa itu. Mulai dari pagi bangun-bangun, mulai sejak kapan dia bangun, kapan dia tidur. Ketika dia bangun, apa dia lakukan? 24 jam dalam waktunya itu apa yang dia lakukan. Maka itu perlu kita contoh sunnah-sunnah keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Allah bersumpah umur beliau lah yang paling istimewa, maka umur beliau lah yang kita contoh. Allah bersumpah dengan umurnya. Setelah itu Allah juga mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka bagaimana Rasulullah menjalankan hidupnya, bagaimana Rasulullah menghabiskan umurnya. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan ini diajukan oleh sahabat kepada Aisyah sebagai orang yang paling dekat dan paling lama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Aisyah adalah min ummahatil mukminin, yaitu salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia tak pernah ditanya oleh sahabat, bagaimana Rasulullah menghabiskan umur, ataupun bagaimana perilaku kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ditanya sahabat itu akhlak Rasulullah. Akhlak ini kan peri kehidupan beliau, perilaku kehidupan beliau sehari-hari. Maka apa jawaban Aisyah? Kana khuluquhul Quran. Jadi dia mengisi hidupnya semuanya dengan Al-Quran. Umpamanya bagaimana Quran mengatur kehidupan kita ini? Umpamanya dalam surah Jumat Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Hai orang-orang beriman, apabila kamu dipanggil pada hari Jumat salat,
Tapi itu bukan untuk solat hari Jumaat saja, seluruh panggilan solat. Fas'au ila zikrillah. Kan dalam ayat lain, wa ajibu da'i Allah, perkenankan oleh kalian. Da'i Allah tu orang yang memanggil kepada Allah. Maka muazzin itu termasuk salah satu da'i Allah, orang-orang yang memanggil kepada perintah Allah. Perintah Allah yang terkuat, yang paling utama dan pertama adalah solat. Hayya 'alas solat, itu perintah Allah. Maka bagaimana kita menyikapi kalau sudah Allah azan berkumandang? Fas'au ila zikrillah, berlari kalian menuju solat itu. Maka zikrillah di sini maknanya adalah solat. Maka berlari kalian menuju solat. Setelah solat bagaimana? Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi, bertebaran kamu di muka bumi. Untuk apa? Wabtaghu min fadlillah, cari rezeki Allah. Tapi ingat, di sela kamu mencari rezeki Allah, wazkurullaha katsira, berzikirlah kamu banyak-banyak kepada Allah. Beginilah Bapak Ibu kita mengisi hidup. Zikir jangan lupa. Maka zikir itu stopnya hanya di tempat-tempat terlarang. Ingat ya, zikir dilarang hanya berhubungan dengan tempat, tapi berhubungan dengan waktu tidak ada. Maka zikir disyariatkan di seluruh waktu. Maka ada sifatnya zikir umum, tapi ada sifatnya zikir-zikir muqayyad, zikir-zikir di tempat, di waktu tertentu. Maka kalau ditentukan di satu waktu zikirnya, itu yang dibaca banyak-banyak. Seperti pagi ini apa zikir pagi, umpamanya Bapak Ibu sekalian di sore hari apa zikir di sore hari. Waktu saat sebelum tidur apa zikirnya, zikir setelah tidur apa zikir. Itu kan semuanya ada itu Bapak Ibu sepanjang waktu. Ada zikir mutlak. Zikir mutlak dibaca kapan saja, di mana saja, kecuali di tempat-tempat terlarang. Bapak Ibu sekalian, bahkan setelah solat dalam Al-Quran juga Allah berpesan, fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza ma'nantum faqimus salat innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Selesai kalian solat, zikir berbanyak. Nah, artinya ini apa ini? Perintah ini mengisi waktu. Jadi isi waktu seluruh dengan zikir. Jangan lupa itu. Kalau tidak zikir khusus, zikir-zikir mutlak. Masya Allah Bapak Ibu, yang ajibnya zikir-zikir yang diajarkan itu mudah, semua kita tak ada yang hafal. Subhanallah. Bahkan orang non-muslim pun hafal dia. Ya, banyak orang non-muslim membaca zikir kita itu. Apa? Zikir mutlak. Subhanallah. Kalau pergi Bapak ke Mesir, dia orang Kristen, Subhanallah katanya. Ada Kristen. Coba sekarang istighfar. Istighfar itu agama apa itu? Sekarang coba banyak semua agama mengucapkan istighfar. Karena istighfar itu ringkasan dari Astaghfirullah. Maka zikir itu kan yang mutlak, minimal 7. Subhanallah, Alhamdulillah. Sekarang Alhamdulillah pemilihan tak? Orang non-muslim pun mengucap ini. Begitulah itu mudahnya zikir itu. Allah mudahkan. Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian astaghfirullah. Yang ketujuh, la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian yang ketujuh itu selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 7 itu bolak-balik terus. Isi waktu kita. Yang ajibnya pernah saya jelaskan di sini supaya Bapak Ibu jangan lupa. Kaji ini diingat-ingat terus.
Kalau tidak diingat-ingatkan, lupa. Jangankan yang tahun yang lalu, kaji yang malam kemarin ingat tak masih? 2 malam yang lalu. Jangankan kaji yang 2 malam yang lalu, mungkin tadi malam maghrib ikut kaji juga itu. Saya suruh Bapak Ibu mengulang bisa. Tu saya tanyalah, apa kaji kita Khamis yang lalu? Masih ingat? Solat banyak masalahnya. Apa masalah solat kita bahas? Maka alhamdulillah masih ada yang ingat, tapi banyak yang tidak ingat. Maka diulang-ulang terus kaji itu. Apalagi kaji itu berhubungan dengan amalan kita. Tidak bisa, harus diulang-ulang terus. Maka Bapak Ibu sekalian, salah satu yang disebutkan dalam peristiwa Isra Mi'raj, dialog Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Rasulullah ketika ketemu, masalah zikir ni Bapak Ibu, supaya jangan dicuri. Maka salah satu Bapak Ibu, kenapa kita disuruh berzikir terus? Supaya waktu kita jangan dicuri oleh iblis. Karena iblis itu, ya Allah, dalam Al-Quran Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. La ilaha illallah. In yad'una min dunihi illa inatha wa in yad'una illa syaitanan marida. Wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Coba, bersumpah di hadapan Allah, akan saya sesatkan hamba-hambamu itu, akan saya simpangkan mereka. Apalagi kata Allah berikan tahap, wala udillannahum wala umanniyannahum fala yubattikun wala amurannahum fala yubattikunna azanal an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah wa man yattakhidhish syaitana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Ulaika ma'wahum jahannam wa la yajidu anha mahisa. Siapa yang menjadikan syaitan sebagai ikutan, mengikuti syaitan aja dalam hidupnya. Semua kita ni terlibat Bapak Ibu, tidak ada yang terlibat. Cuma ada yang ikut terus, ada yang cepat-cepat ingat. Ketika ngikut, ingat dia syaitan, balik dia berbalik. Tapi ada yang terus menerus ikut syaitan. Maka kalau sudah begitu, wa may yattakhidhish syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Kalau itu 2 saja itu Bapak Ibu. Kalau tidak kita isi waktu itu sesuai dengan apa yang diinginkan Allah, maka ketika itu syaitan ambil alih waktu kita. Itu tidak itu. Dia ambil alih waktu kita. Dia yang mengatur waktu kita. Sekarang mau diatur Allah atau mau diatur syaitan? 2 itu aja, tidak ada yang ketiga. Waktu kita kita isi dengan apa? Kalau tidak kita isi dengan perintah Allah, diisi oleh ada yang ketiga. Tidak ada. Itulah Allah suruh kita, fa idza qadaitumus salata, ya sudah, alhamdulillah, kita panggilan salat langsung datang, Allahu akbar, nikmat. Selesai salat pesan pula Allah, fazkurullaha qiyama. Selesai kamu salat, ingat Allah dalam keadaan berdiri. Mungkin kali kita setelah salat beraktivitas, maraton kah, bekerja kah, beraktivitas, tapi ingat Allah, kan berdiri itu posisinya. Atau kamu duduk, pulang-pulang nanti kan berjalan, tiba duduk di kursi sofa. Sedang sambil duduk ngapain? Wazkurullaha qu'uda. Dalam kondisi duduk, zikir, isi dengan zikir. Setelah apa? Capek, berbaring. Dalam berbaring pun
Ya Allah, isi dengan zikir. Begitu Allah pesan kepada kita. Untuk apa nih Bapak Ibu? Supaya waktu yang mahal itu jangan dicuri oleh para pencuri. Pencuri yang paling dahsyat itu kata Bapak Ibu, kalau sekarang ini HP. Tapi HP itu Bapak Ibu tidak pula semuanya yang negatif. Banyak yang positif. Ada orang melihat HP isinya aplikasi Quran, baca Quran dia. Ada juga yang dilihatnya TikTok, tapi TikTok ini lihatnya nasihat-nasihat yang bermanfaat. Banyak dalam TikTok itu banyak. Kalau saya biasanya saya catat. Banyak ada TikTok, ada ulama-ulama materi-materinya dimasukkan dalam TikTok. Terus saya catat itu apa alamatnya. Kita langsung menuju supaya kita jangan lihat macam-macam. Ya catat aja menuju ke situ. Apa materi-materi baru yang itu manfaat sekali. Belajar sekali kita. Begitu juga yang media-media yang lain. Media itu kan sifatnya pisau bermata dua. Bisa untuk digunakan. Maka pisau itu bisa digunakan melukai orang. Bisa digunakan juga oleh ibu-ibu untuk ngacit bawang, masak. Itu menyembelih hewan korban. Tergantung kita. Maka media sosial itu juga begitu. Kita cari pahala dengan media sosial atau kita cari dosa. Bapak Ibu sekalian, karena waktu saat hidup ini adalah yang termahal, mari kita jaga. Jangan sampai nanti dicuri, karena itulah konsekuensi barang mahal yang kita miliki. Jaga. Kedua, jangan dia rusak. Kan itu, jangan sampai rusak, jangan sampai kotor. Maka kita kadang-kadang kalau punya intan itu barang mahal itu digosok-gosok terus. Kalau bapak-bapak kalau dia menganggap cincin akinya yang termahal, digosok terus. Pagi-pagi belum kumur-kumur lagi, cincin akinya digosoknya. Dia menganggap itu barang mahal. Bapak Ibu sekalian, maka konsekuensi kalau kita betul, maka itu kita sadari ini barang mahal, maka jaga dari pencuri, jaga jangan sampai kotor, bersihkan terus. Maka jangan diisi waktu kita dengan yang kotor-kotor. Jaga kebersihan waktu kita lalui. Kemudian jangan Bapak Ibu sekalian rusak. Jangan diisi dengan hal-hal yang merusak kehidupan. Ya, orang Bapak Ibu mengisi waktunya merusak kehidupan dia sendiri. Ini Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ya, ini untuk mengingatkan karena masalah waktu ini terus diingatkan. Maka sahabat untuk mengingatkan waktu ini apa? Setiap bertemu Bapak Ibu, bacalah. Setiap bertemu mereka mengingatkan masalah waktu-waktu, supaya diisi waktu ini diingatkan untuk 4 perkara saja. Itu termaktub semuanya dalam surah wal asri. Maka kalau mereka mulai bertemu, itu dimulai itu wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Ini Bapak Ibu, nanti mereka mau berpisah, baca juga surat wal asri. Maka imam khatib Jumat sebelum selesai khutbah, apa ayat biasanya dibacanya di ujung khutbah? Bapak-bapak yang salat Jumat, apa selalu surat yang selalu Bapak dengar dibaca oleh khatib? Wal asri innal insana lafi khusr. Karena hari Jumat itu hari momen manusia, maka diingatkan dengan surah Al-Asr supaya kita tidak masuk manusia rugi. Pertama sekali Bapak Ibu, wal asri kata Allah, demi masa. Tidak begitu maknanya, sebenarnya itu bukan demi masa begitu saja. Asr itu lebih fokus stressing, maknanya begini, demi masa waktu saat kehidupan yang Allah berikan kepada kalian yang sangat singkat. Asr itu singkat, intisari. Tapi dapat di hadapan waktu yang sangat singkat,
Allah mengklaim innal insana lafi khusrin. Jadi hidup ini Bapak Ibu sangat singkat. Berapa umur kita cuma hidup di dunia. Jadi kita Bapak Ibu kan fase kita sudah banyak yang lalu nih lewat. Sekarang ni fase kita di dunia. Maka kita pas lahir kita diberi oleh Allah fase main-main. Bermain-mainlah kita. Tidak ada. Maka di fase itu tidak ada malaikat pencatat amal kita yang mengiringi kita. Maka kita dibiarkan main-main. Maka tak ada dosa, tak ada pahala baru. Fase mana itu? Fase ketika kita anak-anak. Berapa lama waktu kita dikasih main-main oleh Allah di dunia ini? Lupa? Atau masih sekarang masih main-main juga? Astagfirullahaladzim. Fase main-main 15 tahun. La ilaha illallah. Tak cukup itu Bapak Ibu. Tak cukup 15 tahun main-main. Cukup. Stop. 15 tahun. Itulah yang disebut dengan umur balik. Maka umur balik 15 tahun. Maka di situ mulai tanggung jawab. Di situ mulai catatan Bapak Ibu dibuka oleh malaikat. Diiringilah kita. Semua yang sia-sia catat. Dosa, pahala, tanggung jawab, amanah, semuanya. Setelah 15 tahun itu mulai itu lagi. Berapa lama cuma? 30 tahun. Meninggal 50, berapa lama dia cuma? Berarti inti kehidupannya cuma kalau meninggal 50 tahun, 15 baru mulai. Berapa umurnya? Yang sebenarnya 35 cuma. Kalau 60, 45 cuma Bapak Ibu. Umurnya sangat singkat. Suatu mati. Di dalam kubur berapa lama? Mana yang lama di atas bumi atau dalam? Kenapa Bapak Ibu tidak menjawab? Ngeri menjawabnya. Lama dalam bumi, lama. Rasulullah masih dalam alam barzah sekarang. Nabi Adam berapa lama sudah? Kalau Rasulullah sekarang berapa lama? Dia kan tahun 1448 nih. 48 apa? Hijri. Berarti 1448 lalu Rasulullah hijrah. Saat Rasulullah hijrah umur 53 tahun. Berarti 1448 tahun yang lalu Rasulullah hijrah. Umurnya 53 tahun. Dia meninggal wafat umur berapa? 63. Antara 53 63 berapa? 10. Berarti 14 48 dikurangi 10. Rasulullah wafat 1438. Di atas bumi beliau cuma 63. Dalam kubur sudah mana yang lama? Dan akan berapa lama? La ilaha illallah. Bapak Ibu, maka hidup ini sebentar. 30-40 kalau dibanding Nabi Adam berapa tahun dah? La ilaha illallah. Bapak Ibu, ini insyaallah calon-calon masuk ke bumi ini dah. Jangan tunjuk siapa yang akan masuk nih. Ini akan masuk semua ini. Jangan lupa dah. Bungkus besok ni. Ini camat semua ini. Ibu camat dengan Pak Camat. Jadi gelar malaikat yang pasti kepada kita semuanya. Semua kita hidup ni camat semua. Calon. Cuma kita belum tak tahu waktunya. Kenapa? Saya mau tanya Bapak Ibu. Kenapa Allah beri singkat hidup ini? Atau saya mau tanya, Bapak Ibu kepengen lama-lama hidup ini?
Hei, pengen lama atau pengen sebentar aja? Kalau saya kan pengen sebentar aja Pak, jangan lama-lama. Lama-lama. Karena hidup ini hidup sementara ini. Bukan ini yang hidup Pak. Bukan dunia ini yang hidup. Maka jangan terlalu serius untuk dunia ini. Nah, serius untuk dunia, tapi persiapan untuk akhirat. Maka apa? Orang yang beruntung kata Rasulullah SAW, dan orang cerdas, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Manusia yang cerdas adalah manusia yang paling pandai mengontrol dirinya. Dia kontrol dirinya, dia kontrol waktunya, dia kontrol umurnya. Untuk apa? Wa amila lima ba'dal maut. Melakukan amal sebagai bekal persiapan untuk setelah mati. Karena mati itu cuma jarak pemisah, dan itu sedikit sekali. Pas mati, tidak ada itu bertahun-tahun itu baru, tidak, langsung pas mati itu pindah kepada pasela lain, alam barzah. Dan alam barzah itu mulai darul jaza. Jadi kita ini kan darul amal wa darul bala wal ibtila. Habis ini dalam kita dengan apa pertanda indikator darul bala ini habis? Mati. Maka mati itu bukan habis, selesai, enggak. Itu hanya perpindah. Seperti Bapak Ibu lahir, lahir ke dunia itu dari rahim, itu hanya bukan berarti Bapak Ibu roban, enggak. Itu proses. Dulu tidak ada, baru dia ada. Dari mana mulai ada kita? Oleh Allah. Diceritakan dalam Quran banyak sekali oleh Allah. Kita mulai ada dengan setetes air. Setelah itu menjadi setetes darah. Setelah itu menjadi segumpal daging. Berapa hari cuma? Kan dihitungan hari cuma itu. Pasti itu lewat. Tidak lama-lama itu. Setelah itu menjadi tulang. Tulang dibungkus lagi dengan daging. Itu pasti kehidupan semua itu. Karena itu mengambil waktu. Setelah itu Allah lukis gambar ini menjadi, Masya Allah, ganteng-gantengnya. Ya Allah, ini air kemarin nih. Kalau diambil air itu taruh di gelas, jadi manusia ganteng-ganteng deh. Sadar. Allah. Setelah itu ditaruh Allah dalam rahim. Berapa lama? Jangan lama-lama benar di situ. Kalau sempat 5 tahun pula dalam rahim itu gimana? Saya tidak mau lahir dalam ini aja, enak, tidak capek-capek berusaha makan kan tersedia makan kita Pak, tidak capek-capek. Ibu kita tidak capek-capek membawa kemana-mana aja. bawa sini. La ilaha illallah. Makan itu dikasih makan oleh Allah, dikasih minum. Ibu kan punya anak semuanya ini. Ketika dalam rahim, ibu dulu yang nyuapinnya. La ilaha illallah. Hidup tak? Hidup. Berkembang tak? Berkembang. Gelap. Rahim itu gelapnya minta ampun, sempitnya minta ampun. Setelah itu berenang dalam darah dan air ketuban. Hidup tak? Tak cukup itu kita mengucapkan selalu La ilaha illallah. Kalau dipikir dengan ini Pak, tak masuk akal tu. Masuk. Tapi kalau Allah yang sudah bertindak fa'alul lima yurid, maka tak ada. Kita menghidupkan manusia dalam kubur, apa susah bagi Allah? Dalam kondisi dalam rahim bisa hidup, berkembang, tumbuh sehat. La ilaha illallah. Tapi kalau sudah lahir ke dunia, cepat-cepat nanti air ketuban dibersihkan, apa semuanya dibersihkan. Pusarnya tidak ada fungsi lagi, potong sudah.
Karena kemarin air tali pusar itulah disitulah Allah memberi makan. Sekarang mulai tanggung jawab ibu kasih makan dia. Dan Allah ciptakan pula air susu pada ibu. Itu siapa yang membuat itu? Ibu yang membuat air susu. La ilaha illallah. Kalau kita bermenung kita kehidupan ini, la ilaha illallah, tidak berhenti kita. Maka itu kata Allah, ulul albab afala taqilun. Kalau akal ini kita jalankan merenung, mentadabbur, maka mulut ini sebentar la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhan la haula wala quwwata illa billah. Itulah kepingin Allah dikasih kita ini. Sepikir terus. Bapak Ibu, lahir kita ke dunia ini, apa sih dunia? Berapa lama? Itulah tadi. Adalah pula pasir main-main. Adalah pasir inti itu sebentar cuma. Tapi kalau kita pengen lama-lama hidup, tidak ada orang kepengen lama-lama kalau dia tahu apakah hakikat kehidupan ini. Siapa yang tahu apa hakikat kehidupan ini, tidak mau lama-lama. Maka Rasulullah SAW tahu apa Bapak Ibu? Selesai dia melaksanakan tugasnya, menyampaikan misi risalah, ditawarkan oleh Allah, Muhammad, kamu selesai sudah tugasmu selesai. Ditandai dengan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Maka Rasulullah, tidak ada kebaikan ya Allah kecuali sudah saya sampaikan kepada, sudah saya sampaikan dan saya ajak mereka untuk melaksanakannya. Tak ada satu pun kejahatan dan dosa kecuali saya sudah sampaikan dan saya sudah waspadai mereka supaya mereka menghindarinya. Ya Allah, saksikan. Sekarang Muhammad, kamu mau lanjut hidup di dunia atau kamu memilih di sisiku? Kira-kira kalau bapak ditawarkan gitu gimana? Rumah besar, duit banyak, kebun luas, kira-kira gimana? Mobil mewah, pilih lanjut atau pilih berangkat? Mati berjalan. Maka yang amanah-amanah itu jangan lanjut-lanjut. Jadi kalau kita umpamanya kepengen menjabat, itu tidak dapat jabatan, alhamdulillah. Kenapa? Ini pertanyaan. Kenapa hidup ini cuma singkat? Kenapa tak lama-lama kita diberi Allah? Ini sayangnya Allah. Kalau umat yang lalu Pak, ya Allah, 1000 tahun menderita tuh Bapak Ibu, 300 tahun menderitalah. Kenapa? Karena hakikat hidup Bapak Ibu tahu. Apa hakikat hidup? Baca Quran. Hakikat hidup diantaranya ibadah. Tapi ada lagi sebelum ibadah. Kenapa kita disuruh ibadah? Maka hakikat hidup itu Allah katakan, dan semua kita hafal dalam ayat alladzi khalaqal mauta, yang berhubungan dengan hidup langsung. Hidup itu apa bahasa Arabnya? Hayat, ya kan? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Coba perhatikan, liyabluwakum. Apa artinya itu? Untuk menguji kamu. Artinya apa? Hakikat hidup itu adalah untuk ujian. Jadi kita dihadirkan Allah untuk ujian. Ini masuk lokal ujian nih Pak. Coba baca lagi ayat dalam surah Al-Insan. Setiap pagi Jumat kita baca. Apa kata Allah? Inna khalaqnal insana. Tidak pernah ditafsirkan surah Sajadah di sini. Tapi Pak, tiap pagi baca surah Sajadah enggak? Baca kan? Tapi tidak pernah ditafsirkan. Nantilah kita sediakan kajian atau tafsir surah Sajadah nanti. Itu harus itu. Itu supaya tahu kita hidup itu apa. Tafsirkan itu surat itu. Baik kita imam membaca, kita diingatkan hidup itu apa.
Jangan lalai kita Bapak Ibu. Maka apa kata Allah dalam surah Insan itu? Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin. Sesungguhnya kamilah kata Allah yang menciptakan manusia itu. Dan Allah katakan bagaimana prosesnya? Kami ciptakan mereka dari setetes air yang bercampur dengan ofo. Untuk apa Allah menciptakan kita? Inilah hakikat hidup. Langsung Allah katakan nabtalihi. Kami hidupkan mereka untuk mereka menerima ujian. Jadi kita ni satu kata Pak, hakikat hidup ujian. Tak ada lain. Nah, kenikmatan keindahan dunia, ada gunung-gunung, kenikmatan enak, Masya Allah, makan sempode bau, makan rendang, karena nikmat semua itu. Nikmat pemandangan, nikmat aduh anak, lucunya cucu, ya Masya Allah, indah tak? Indah tak semuanya? Indah. Coba dengarkan apa kata Allah dalam surah Al-Kahfi. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. La ilaha illallah. Dunia bumi ini sudah kami perindah dengan macam-macam perhiasan keindahan. Untuk apa? Intinya keindahan dunia ini untuk satu kata, untuk ujian. Apakah keindahan bumi sementara ini melalaikan kita, mempesona kita sehingga kita lalai dengan tujuan hidup? Bapak Ibu sekalian, coba dengarkan lagi. Allah mengingatkan mati dan hidup. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita kadang-kadang tak sambung ayat itu. Apa ayat itu setelah itu? Sampai di situ aja cuma. Padahal lebih penting ayat setelah itu tuh. Sambungan ayat itu, satu ayat itu. Apa kata Allah? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Semua kalian pasti mati. Lalu kalian hidup sementara itu untuk apa? Wa nabluukum. Kami hidupkan kalian untuk diuji. Ujiannya apa? Bisyarri, dengan hal-hal yang tidak menyenangkan hati kalian. Wal khairi, dengan sesuatu yang menyenang. Artinya dengan nikmat dan dengan musibah, dengan hal-hal yang membebankan. Maka solat itu beban. Nah, kalau bisa sebenarnya apa? Hidup ini tidur-tidur, mau jalan-jalan, tidak ada solat, tidak ada apa. Setelah itu masuk surga. Duit banyak. Pengen manusia kan begitu. Ini pagi-pagi suruh solat, nanti zuhur sedang enak-enak. Nah, sedang tidur enak-enak tadi. Bangunkan sholat. Beban itu dah. Beban ujian itu. Siapa yang bangun, siapa yang maka seluruh perintah Allah ujian. Seluruh larangan Allah ujian. Ujian itu. Bapak Ibu sekalian, musibah ujian. Nikmat, duit, jabatan, rumah, kebun, ujian tak? Ujian semua itu. Tidak ada satu pun yang lepas dari ujian seluruh rangkaian hidup. Sekarang bagaimana cuma kita menyikapinya? Dikasih umur untuk apa? Ujian. Maka kita akan dimintai pertanggungjawab ke bawah nanti. Dan akan Allah perlihatkan siapa kita yang lulus, siapa yang tidak. Nerima rapor nanti enggak? Nerima rapor nanti enggak? Akan nerima rapor semuanya ini. Kalau merah semua, dengan tangan apa diterima nanti? Tapi terus lihat wajah-wajah ini, insya Allah menerima rapor dengan tangan kanan semua ini. Ya kalau ada merah 1-2 lah. Kalau sempat merah semua. Tapi orang beriman tidak ada merah semua.
Cuman barangkali dalam masalah cari duit merah, hantam saja. Tapi kalau dalam masalah sholat hijau, lulus. Sekarang nanti nilai hijau, nilai merah itu ditutupi nggak? Kalau sudah di sana ada perbaikan remedial sekarang. Sayangnya Allah kepada kita, setiap waktu kita dikasih peluang tahu remedial? La ilaha illallah. Jadi hakikat tahun baru ini sebenarnya Allah masih beri peluang kita untuk itu sayangnya Allah. Maka anak-anak kita kalau sekolah kan ada remedial itu. Ada sekolah tidak dikasih remedial, lulus dah. Kalau masuk polisi ada remedial, lulus tendang langsung. Masuk pegawai tak ada remedial. Allah ini masuk surga yang kenikmatannya mana ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara biqalbil bashar. Tak pernah dilihat mata, kenikmatan tak pernah dilihat telinga, dan tak pernah terlintas. Kenikmatannya abadi. Bapak ibu kita diuji, dan Allah terus beri waktu remedial. Kapan waktu remedial itu berakhir? Waktu remedial berakhir dua. Pertama sakratul maut, yang kedua matahari terbit dari barat. Selama itu belum ada, berarti waktu remedial Tapi ada orang sampai sakratul maut pun tidak mau dia itu salah siapa itu? Itu kita salahkan Allah, masukkan kita ke dalam neraka. Kurang sayang apa lagi Allah sama kita? Maka Allah Maha Adil dan Dia Maha Sayang. Oleh karena itu, siapa yang zalim kepada dirinya? Manusia itu sendiri. Maka Allah berulang-ulang dalam Al-Quran. Di antaranya, wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yazlimun. Allah tak pernah menzalimi manusia itu, tapi manusia itu sendiri yang zalim kepada diri. Sudah dibuka pintu, dosa bertumpuk-tumpuk, kemudian masih diberi umur. Artinya umur itu adalah, maka ulama sepakat, umur itu apa gunanya? Itu kesempatan untuk perbaikan. Maka istilah perbaikan itu apa dalam bahasa Al-Quran? Tobat. Kalau dia orang tahu ini tobat sudah, tobat. Berjanji kepada Allah. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kita ini ujian. Itulah kita tidak pengen lama-lama. Saya mau tanya Bapak Ibu, itu waktu-waktu ujian itu mau lama-lama kita atau mau sebentar kalau ujian? Ujian di dunia ini mau lama-lama atau sebentar? Sebentar kita Pak. Kalau sempat 1 hari ujian, bosan Bapak Ibu nak? Stres langsung mungkin pingsan. Maka Pak kalau bisa, maka ada anak sekolah itu udah ujian, dilihatnya soal tak ada yang bisa dijawab, pergi aja dia tinggal. Karena manusia tak sabar menghadapi ujian. Ujian Pak. Maka kita nak kepengen lama-lama. Maka sayangnya Allah kepada kita, singkat waktu kita cuma. Umur dah lalu 1000 tahun, berat. Mau Bapak Ibu, siapa yang mau sini? Mau hidup 1000 tahun? Tak ada yang mau ini. Yang 10 tahun aja Pak Ustaz dah stres, tambah juga lagi. Maka pernah saya ceritakan di sini, pernah saya baca di media itu, ada nih kakek di Jawa Tengah, 200 tahun umurnya, diwawancarai oleh wartawan. Kakek mau apa? Apa jawabannya? Saya sudah mau meninggal katanya. Saya satu kepingin, saya ingin meninggal, tak tahan lagi. Saya yakin banyak orang kena tak tahan lagi ujian-ujian hidup ni. Ya Allah, matikan dia saya katanya. Astagfirullahaladzim, tak tahan di ujian. Bosan itu, mana nak bosan?
Bapak Ibu sekalian, maka ujian hidup ini ujian, itu sebabnya sebentar. Kemudian inti ujian itu kan Allah sebutkan dalam Quran. Itulah perintah Allah. Maka perintah Allah, larangan Allah itu semuanya ujian. Syariat agama ini ujian, Bapak Ibu. Jadi ada 3: perintah, larangan, musibah, kemudian nikmat. Itu semuanya ujian. Bapak Ibu sekalian, maka perintah, bagaimana kita menghadapi ujian ini? Maka Bapak Ibu sekalian, di dalam surah Wal Asri itu ada semua. Pertama, illal ladzina amanu, isi hidup dengan iman. Kayak ini ujian. Tapi ingat, maka itu kata Allah, kalau kita sudah mengaku beriman, terima ujian. Allah mengatakan, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan mengatakan saya beriman, saya beriman, saya beriman, dan mereka tidak diuji? Walaqad fatannal ladzina min qablihim, umat-umat sebelumnya teruk mereka dengan ujian, macam-macam ujiannya. Jadi kalau kita sudah beriman, siap untuk menghadapi ujian. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, Allah amanu, maka setelah itu wa amilus salihah, beramal, kita beramal saleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian wa tawasau bil haq, ini Bapak Ibu, maka kita saling mengingatkan. Maka pengajian ini adalah dalam rangka tawasau bil haq. Karena kalau tidak kita gagal. Maka kunci Bapak Ibu sekalian supaya kita sukses, rapor kita nanti sebelah kanan, jangan lupa isi hidup dengan 4. Pertama kedua amal soleh. Amal soleh apa? 2 arahnya. Laksanakan perintah, baik yang wajib ataupun yang sunat. Hindari larangan yang haram-haram, dan kalau bisa hindari semua makruh. Maka itu nanti menjadi amal soleh seluruh gerakan kita. Setelah itu tidak cukup, wa tawasau bil haq, saling mengingatkan kebenaran. Maka al-haq di situ apa? Sebagian tafsir ulama, amar ma'ruf nahi munkar. Maka jangan lupa Bapak Ibu, solat sendiri begini aja tidak laku nih, tapi anak dibiarkan nanti tidur, tidak solat subuh. Maka tiba di rumah, kalau ada anak tidur, nak bangun, kamu dah solat subuh belum? Jangan diam, jangan ayam dikasih makan dulu. Ini ayam dikasih makan, ya anak tidur. Astagfirullahaladzim. Bapak burung dikasih makan, ya burung. Setelah itu anaknya tersolat atau tidak? Ini. Maka wa tawasau bil haq semua. Jadi tawasau bil haq itu bukan tugas ustaz, tugas semua, tidak terkecuali. Siapa manusia yang tidak melaksanakan tugas ini, la fi khusrin, merugi. Maka ingatkan istri. Kalau istri kerjanya tidak, ingatkan, tidak boleh, haram. Kalau bisa ngaji terus, hafal ayatnya, ni ayatnya, ni dalil. Ajak istri, solat fardu, solat sunat, solat, ayo baca Quran. Masya Allah, pagi-pagi nanti beri Quran, buka Quran, beri anak, nak baca ya, tarik selimut, betul, ni kasih dia Quran. Itu tawasau bil haq, itu diwaspadai mereka, itu menjawab semua. Maka siapa diam, maka diam atas dosa, itu dosa. Maka siapa yang pertama berdosa kalau anak tidak sholat? Kalau bapak ibu sudah suruh dia nak sholat, nak dengan berbagai cara, dan kita tidak boleh pula melakukan dalam menegakkan amar ma'ruf dengan membuat dosa pula. Jangan pula sampai dia dipukul sampai luka-luka, tidak boleh. Cuman kita disuruh untuk menyampaikan saja. Rasulullah kan tidak disuruh paksa kan? Innama alaikal balagh. Itu Rasulullah itu. Kamu tugas hanya menyampaikan. Suruh dia dengan berbagai cara. Solat nak solat.
Maka Allah katakan wa'mur ahlaka bis-shalah, itu pesan Allah. Wa'mur ahlaka bis-shalah itu perintah. Perintah yang selalu diingatkan supaya kita suruh orang lain, anak-anak kita, keluarga kita, yaitu salat. Kalau larangan, itu ayatnya hafal Bapak Ibu. Jaga, itu tanggung jawab bersama. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu salah satu stressingnya apa? Jaga diri kamu dan anak-anak keluarga kamu dari berbuat yang haram. Tapi langsung di situ jaga dari api neraka. Kenapa menyebabkan orang masuk neraka apa? Berbuat maksiat. Maka apa tugas kita sebagai orang tua, ibu, bapak, menjaga anak jangan berbuat dilarang. Jangan dia narkoba, jangan dia bergaul bebas, jangan dia pacaran, jangan dia sampai tidak sholat, jangan dia melawan sama orang tua, jangan dia menyakiti orang lain, jangan dia. Itu semua tugas. Kalau ada bapak ibu, dan kapan tugas orang tua kepada anak? Sampai dia jadi selama dia anak kita, tugas kita. Jangan lupa. Jadi polisi dia, ingatkan dia. Nah, kau jangan ambil uang haram. Jangan kamu tilang-tilang orang di jalan itu kamu ambil duit. Oh, nanti ya anak kita reserse narkoba itu. Kadang-kadang nih diambilnya narkoba itu 2 kilo, simpannya sekilo. Astagfirullahaladzim. Itu anak-anak kita. Ibu yang paling dahsyat untuk mencegah mereka. Nangis sama dia. Nah, aku tidak akan terima pemberianmu kalau itu kerja kamu. Dahsyat itu. Ini senang pula. Kerjain aja. Pokoknya kamu store duit sama saya. Astagfirullahaladzim. Ini ibu yang ngajak anaknya ke neraka. Menderita. Itu kenapa anak-anak polisi-polisi ada yang bekerja seperti itu? Orang tuanya masih ada kadang. Karena orang tua dia. Maka tidak boleh diam. Sukses hidup ini adalah wa tawasau bil haq. Dikunci oleh Allah dengan Masya Allah Bapak Ibu. Untuk lulus ujian kuncinya sabar. Wa tawasau bis sabr. Nah seperti ini ya. Kalau ada yang mau cepat-cepat keluar, bilang sama dia sabar. Sabar. Ya Allah. Mau keluar kan pulang rumah dari HP dia. Sabar. Ya nggak apa-apa. Ya, jadi tidak sampai keluar, maksudnya kurang saja. Artinya apa Bapak Ibu? Kunci hidup ini anak-anak kita kalau dia mau lulus ujian, kita suruh belajar kan? Kemudian ingat dia main-main. Apa kita bilang? Sabar. Kamu mau lulus enggak? Kamu apa? Mau bekerja enggak? Kamu mau jadi prestasi enggak? Itulah hakikat hidup ini. Maka Allah kunci wa tawasau bis. Maka ibu kepada anak-anak sabar. Tapi dia sendiri harus sabar. Coba lihat kunci sukses kata Allah. Karena pertama iman akan menghadapi ujian. Lalu Allah kunci apa terapinya? Sabar. Maka Allah katakan di akhir surah Ali Imran, ayat yang paling indah sekali. Di situ Allah menjelaskan pasti kamu lulus. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Itu jangan cari. Maka kunci sukses dunia akhirat pasang pakai ayat itu. Tidak perlu baca buku-buku sukses, tidak perlu. Itu aja baca. Terapkan. Hai orang-orang beriman, karena kamu orang-orang beriman pasti menghadapi ujian. Oleh karena itu dalam menghadapi ujian isbiru. Dan ingat, kalau kamu lulus dari satu ujian, akan datang lagi ujian yang lain. Allahu Akbar. Maka ujian ini, maka Bapak Ibu kalau saya tanya, semakin hari ujian ini semakin ringan, semakin berat. La ilaha illallah. Hidup ini semakin berat. Barang-barang semakin pajak semakin.
Ya Allah. Kadang-kadang berpikir kita, bersyukurlah orang lebih dulu meninggal dari kita. Dah azab dia. La ilaha illallah, Bapak Ibu. Oleh karena itu, hai orang beriman, sabar. Kamu jadi pasang ayat tadi. Kalau kamu beriman pasti dicoba, kamu akan diuji. Pasti itu. Setelah itu apa? Adalah menghadapi ujian, sabar. Karena ujian itu apa bentuknya? Perintah. Sabar dalam melaksanakan perintah. Ujian itu larangan. Sabar dalam, itu aja kunci, Pak. Ada nikmat, silakan nikmat itu gunakan untuk perintah. Dan jangan cari harta sesuai dengan perintah, dan jangan cari harta yang dilarang. Jadi kunci 3 itu saja sebenarnya hidup itu. Perintah, larangan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, musibah. Semuanya dihadapi dengan sabar. Maka kalau kita lulus satu fase, ada akan datang ujian lagi, dan ujiannya akan lebih berat. Oleh karena itu apa pesan Allah? Wasabiru. Karena ujian yang kau hadapi nanti semakin hari semakin berat. Maka bapak-bapaknya semakin tua semakin berat ujian. Karena hati mudah tersinggung, mudah sedih. Wasabiru. Kemudian apa lagi? Warabitu, bertahan, ikat. Kemudian jangan lupa wattaqullah la'allakum tuflihun. Pasti kalian lulus, pasti kalian bahagia, pasti kalian menjadi pemenang. Itu Bapak Ibu ya. Maka mari, ini penting kena awal tahun ya. Sabar ya, sabar. Jadi jangan sabar saja, wasabiru. Karena banyak, kalau ujiannya sederhana, kalau diuji dengan duit 1.000 rupiah, bisa sabar. Tapi kalau 1 juta, wasabiru. Banyak orang kalau ujian-ujian kecil-kecil tuh bisa. Tapi setelah dihadapkan dengan ujian lebih tinggi, pada bergugur. Maka ada, kalau ujian masuk polisi berapa fase, Pak? Belum masuk polisi berapa tahap ujiannya? Sampai dia nanti keluar SK. Allah Akbar. Lebih banyak yang lulus atau lebih banyak yang berguguran? La ilaha illallah. Ini insyaAllah yang lulus semua. La ilaha illallah. Yang lain berguguran, Pak. Inilah hakikat kehidupan. Oleh karena itu Bapak Ibu, hidupnya tak lama-lama. Mati langsung darul jaza. Maka yang menentukan nanti kalau sudah lulus, kenikmatan balasan langsung kita terima mulai kita mati. Maka mati itu sebenarnya, Pak, itu hasil ujian. Di situ kita mulai nikmati di alam barzakh berapa ribu tahun, yang menentukan hari-hari ujian sekarang. Oleh karena itu sabar dalam ujian. Nanti surga Allah, kehidupan abadi. Itu dapat saya sampaikan untuk mengingatkan tahun baru, apa yang menjadi hakikat hidup ini sebenarnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.